Bab 109. Rain Kingston sudah gila. Mereka merasa Rain yang saat ini sudah gila sampai berani mengatakan hal seperti ini. Lalu, mereka tahu mereka tidak bisa menyinggung keluarga hebat seperti keluarga Wijaya di kota Miracle. Meskipun Rain berani melakukan hal seperti itu, mereka juga tidak berani ikut Rain melakukan hal seperti itu. Tidak usah mengatakan seberapa menakutkannya keluarga Wijaya di kota Miracle. Hanya dengan latar belakang yang ditunjukkan oleh Valentino saat ini saja sudah cukup membuktikan kalau Valentino bukan orang yang bisa mereka lawan. Waktu itu, adegan ayah mereka datang dan memukul mereka dengan kejam karena masalah Valentino masih tertanam jelas di benak mereka. Setelah pulang ke rumah, ayah mereka juga tidak menjelaskan hal ini padanya. Ayah mereka hanya mengatakan akan mematahkan kaki mereka kalau mereka berani menyinggung Valentino, dan hal yang dikatakan ayah mereka tidak ada maksud bercanda. Maka dari itu mereka merasa, bukanlah pilihan yang tepat kalau Rain benar-benar ingin melawan Valentino. Lalu, mereka tidak memiliki dendam apapun dengan Valentino, jadi mereka tidak berani ikut campur dalam hal ini. Kalian pasti takut pada Valentino, kan? Tidak apa-apa karena aku memang tidak punya harapan juga dari orang tidak berguna seperti kalian. Aku akan melakukannya sendiri, tapi kalau kalian berani membocorkan hal ini, maka aku akan membiarkan kalian merasakan rasa sengsara. Setelah melontarkan kata-kata itu, Rain pun pergi meninggalkan tempat itu. Mario dan yang lainnya merasa ragu, tapi pada akhirnya mereka tidak berani mengikuti Rain. Namun kelak, mereka akan merasa pilihan mereka sangat tepat. Mario dan yang lainnya tidak meragukan perkataan Rain yang mengatakan kalau dia bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan mereka. Karena Rain adalah orang yang terkenal di kalangan generasi kedua kota Neo, meskipun Rain bukan orang yang terhebat. Biasanya Rain selalu berhubungan dengan orang dari berbagai bidang. Katanya, Rain juga kenal dengan bos mafia di dunia bawah tanah kota Neo. Jadi, Rain bukanlah orang yang sederhana. Dengan latar belakang Rain bisa membiarkan seseorang hilang dari dunia ini dengan mudah kalau Rain benar-benar ingin melawan orang itu. Melihat Rain yang seperti ini, sudah terlihat jelas kalau dia benar-benar sedang mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadapi Valentino. Jadi, tidak tahu siapa yang akan mati di tangan siapa. Di atap Hotel Four Seasons, masih terlihat kembang api yang tak berhenti diluncurkan sehingga suasana romantis masih sangat terasa. Semua pengawal berbaju hitam masih belum berani membalikkan tubuh, karena Valentino masih berciuman dengan Angel. Kali ini, ciuman mereka berdua seperti ledakan dari hasil perasaan mereka selama 3 tahun. Juga seolah-olah ingin menutupi semua kekurangan akan perasaan mereka selama 3 tahun, seolah-olah sedang menebus semua ciuman mereka selama 3 tahun ini. Maka dari itu, meskipun sudah mencapai 3 menit, Valentino dan Angel masih tidak rela melepaskan ciuman mereka. Ku! Pada akhirnya Angel tidak bisa menahannya lagi. Dia mendorong Valentino dan mengambil napas dalam-dalam. Valentino pun tersenyum ketika melihat wajah Angel memerah karena malu. Mungkin tidak ada yang percaya kalau Angel masih perawan, meskipun dia sudah menikah 3 tahun dengan Valentino. Bahkan ciuman pertama Angel masih ada. Akan tetapi, ciuman pertama Angel sudah hilang hari ini. Lalu, malam ini mungkin saja, keperawanan Angel juga akan diserahkan pada Valentino. Hentikan! Aku tidak mau lagi karena terlalu sesak. Angel terus melambaikan tangannya dan tidak bersedia untuk berciuman lagi. Valentino berkata sambil tersenyum. Baik. Aku akan mendengar semua katamu. Iya. Angel meletakkan kepalanya ke dada Valentino. Dia merasakan perasaan aman di dalam lubuk hatinya dan perasaan itu menyelubungi seluruh tubuhnya. Sudah 3 tahun. Tidak peduli Valentino waktu itu adalah pria tak berguna atau bukan. Asalkan Valentino ada di sisinya, maka Angel akan memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Angel mungkin tidak bisa memberitahu apa kelebihan Valentino. Tetapi Angel tahu tidak ada orang yang bisa menggantikan Valentino. Tidak peduli Angel berjalan seberapa jauh, asal Angel menolehkan kepalanya, maka dia akan melihat Valentino yang selalu menunggunya di belakang. Perasaan aman seperti ini benar-benar membuat orang merasa sangat nyaman. Valentino tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan dengan nada penuh maksud. Tapi ada satu hal yang harus kamu patuhi. Angel menengadahkan kepala dengan bingung, lalu Angel bertanya, hal apa? Bukankah ayah dan ibu menginginkan seorang cucu? Jadi, Valentino berdeham untuk memberi syarat kepada Angel. Wajah Angel pun seketika memerah.
Meskipun Angel belum pernah melakukan hubungan intim, tapi dia mengerti hal seperti itu. Jadi, Angel mengerti maksud dari perkataan Valentino. Akan tetapi, Angel merasa dirinya belum siap untuk melakukan hal itu. Karena semua yang terjadi pada malam ini seperti mimpi dan Angel takut mimpi ini akan hancur dengan cepat. "Berikan aku waktu," ujar Angel dengan suara kecil. "Baik." Valentino menganggukkan kepala sambil tersenyum. Angel terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang sangat kecil. "Tapi, malam ini kamu boleh tidur di ranjang." Meskipun suara Angel sekecil nyamuk, Valentino juga bisa mendengarnya dengan jelas dan tubuhnya langsung bergetar. Bagi Angel, ini sudah termasuk kemajuan yang sangat besar. Tidak peduli apakah nantinya benar-benar ada perkembangan yang nyata atau tidak, setidaknya perlakukan Angel saat ini sudah menandakan kalau dia bersedia menerima Valentino. "Baik, nantinya aku akan membawamu makan mie, lalu kita pulang ke rumah," ujar Valentino sambil mengelus rambut Angel dan mencium rambut Angel. Setelah mendengar itu, Angel pun bertanya dengan kaget. "Kamu masih mengingatnya?" Sebelumnya mereka merayakan hari peringatan pernikahan mereka dengan memakan mie di pinggir jalan dan Angel masih mengingat hal itu. Sebelumnya, Valentino ada menanyakan hadiah apa yang diinginkannya. Tapi Angel tahu Valentino tidak ada uang, jadi dia bilang ingin makan mie. Akan tetapi, Angel tidak menyangka kalau Valentino akan mengingat hal ini. "Tentu saja aku ingat. Aku ingat segala hal mengenai dirimu, bahkan setiap kata yang kamu katakan," ujar Valentino tersenyum ringan. Angel menganggukkan kepalanya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Kalau begitu, aku akan turun sekarang untuk pamit pada ayah dan ibu. Lalu, kita pergi makan mie. Aku ikut bersamamu," ujar Valentino. "Tidak perlu karena aku tahu kamu tidak ingin berbincang dengan Robert dan yang lainnya. Terlebih lagi, pasti ada banyak pertanyaan dalam benak mereka. Jadi kalau kamu turun, mereka pasti akan menanyakan banyak hal padamu. Dengan begitu, kita tidak bisa pergi makan mie. Aku ke sana dulu, lalu aku akan segera mencarimu," kata Angel dengan pengertian. Lalu, Angel juga tahu watak keluarga Kusuma. Kalau Valentino turun dengan status sekarang, orang-orang yang pelin-pelan itu pasti akan menanyakan pertanyaan yang banyak pada Valentino. Valentino entah akan ditanyai seberapa lama. Valentino menganggukkan kepala dengan pasrah. Valentino juga pasrah menghadapi orang-orang keluarga Kusuma yang tidak teguh itu. "Oke, aku akan menunggumu di toko mie, sampai bertemu nanti," ujar Valentino sembari tersenyum. "Oke, sampai bertemu." Angel terdiam sejenak, lalu dengan cepat mencium pipi Valentino dan langsung berlari dengan tersipu. "Evan, suruh orang untuk melindungi Angel," perintah Valentino. "Baik, Tuan Muda Valentino," jawab Evan dengan singkat dan padat. Evan hanya akan mematuhi perintah Valentino, seolah-olah perintah Valentino adalah dekret kaisar. Angel turun dari atap dan datang ke ruang VIP. Sret! Semua pandangan anggota keluarga Kusuma melihat ke arah Angel. Selain itu, pandangan mereka terus mengarah ke belakang Angel seperti sedang mencari sesuatu. Angel tahu kalau mereka pasti sedang mencari Valentino. Sekarang sepertinya mereka memiliki banyak pertanyaan yang perlu dijawab dan ini juga alasan kenapa Angel ingin turun sendirian. Kalau tidak menjelaskannya kepada mereka, takutnya mereka akan terus mengganggu keluarga Angel. Bahkan tatapan matanya Nyak Besar Kusuma juga terlihat sangat berharap. Mulutnya yang bergerak juga memperlihatkan dengan jelas dia ingin menanyakan sesuatu. "Angel, dasar jalang! Kamu sudah merebut lelakiku!" teriak Kiara dengan marah. Bab 110 bahkan lebih buruk dari sampah. Kata-kata Kiara menyebabkan kerusuhan. Semua orang menatapnya, menunggu untuk mendengar jawaban Angel. Karena apapun yang Angel katakan akan menjadi dasar penilaian mereka tentang identitas Valentino. Saat mendengar orang lain memarahi putrinya seperti ini, Mary tentu saja sangat kesal dan ingin langsung menyahut. Namun, Angel melirik Mary dengan tatapan isyarat. Sekarang, Angel sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda, aura yang kuat memancar dari seluruh tubuhnya. Tidak, hal seperti ini bukan sesuatu yang bisa pura-pura disembunyikan. Dengan kata lain, inilah karakter Angel yang sebenarnya. Angel adalah tipe orang yang sangat keras kepala. Hanya saja dulu karena alasan Valentino, ditambah keluarga mereka tidak dihargai oleh Nyonya Besar Kusuma, Angel pun banyak menahan diri. Namun,
sekarang berbeda. Sekarang Angel bukannya tidak mempunyai apa-apa. Dia memiliki Valentino yang kuat sebagai pendukungnya. Dengan kehadiran pria kuat itu, bahkan meski Nyonya Besar Kusuma tetap tidak menghargai Angel sekeluarga, setidaknya dia punya kepercayaan diri yang cukup. Karena itu mulai sekarang, Angel akan mengembalikan semua hinaan dan provokasi dari orang lain. Dia tahu Valentino terlalu malas untuk peduli pada hal-hal kecil seperti itu. Tapi Angel tidak akan membiarkan mereka mengejeknya lagi. Merebut? Valentino, dia suamiku. Jawab Angel dengan dingin dalam menghadapi omelan Kiara. Kiara bilang aku merebut suaminya. Siapa yang kurebut darinya? Angel melangkah maju sambil balik bertanya. Valentino dan aku sudah terikat secara hukum sejak 3 tahun yang lalu. Kami adalah suami istri yang sah. Sejak kapan aku merebut suamimu? Aura kuat Angel benar-benar meledak dari tubuhnya, membuat semua orang di keluarga Kusuma gemetar ketakutan. Terlalu kuat. Apa ini benar-benar aura yang dapat dimiliki oleh Angel, seseorang yang biasanya tunduk dan patuh? Kiara kehilangan kata-kata, tidak ada yang berani membantah bahwa Angel dan Valentino adalah suami istri yang sah. Bahkan Nyonya Besar Kusuma, penguasa tertinggi keluarga Kusuma, sama sekali tidak dapat menyangkalnya. Mereka adalah suami dan istri yang sah dan diakui secara hukum. Sedangkan Kiara, apa yang dia punya? Tidak. Kalau begitu katakan padaku, Valentino bukan Tuan Muda Valentino. Bukan? Dia bukan Tuan Muda Valentino Kota Miracle, bukan? Tanya Kiara lagi. Mata semua orang di keluarga Kusuma tertuju pada Angel. Sama seperti Kiara, mereka juga ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini. Memangnya apa hubungannya denganmu? Angel tersenyum. Kiara terlalu sok benar dan narsis. Hari ini, Angel sama sekali tidak mau menghormatinya. Berhentilah berpura-pura, Angel. Kalau Valentino benar-benar Tuan Muda Valentino keluarga Wijaya dari Kota Miracle, kenapa uang tunangan 2 triliun itu tidak diberikan kepadamu? Kalau dia benar-benar Tuan Muda Valentino, maka uang pertunangannya pasti untukmu, kan? Kamu harus menunjukkannya pada kami. Robert berhenti sejenak, kemudian melangkah maju sambil tersenyum. Semua orang di keluarga Kusuma mengangguk. Kata-kata Robert benar. Tidak ada apapun di kedua tangan Angel sekarang. Tidak ada hal lain selain beberapa kuntum bunga mawar. Di mana uang 2 triliun itu? Semua orang di keluarga Kusuma tersenyum nakal. Selama Valentino bukan Tuan Muda Valentino dari Kota Miracle, semua akan baik-baik saja. Mereka juga tidak perlu terlalu takut lagi. Namun, ekspresi di wajah Angel tetap tidak berubah. Memangnya kenapa kalau Valentino itu Tuan Muda Valentino dari Kota Miracle atau bukan? Setidaknya Valentino yang saat ini, eksistensinya dijunjung oleh semua orang. Kamu tidak bisa mengeluarkannya, bukan? Sepertinya meski nama belakang Valentino juga Wijaya, artinya dia bukan Tuan Muda Wijaya dari Kota Miracle. Atau bisa jadi, hadiah pertunangan 2 triliun yang disiapkan Valentino itu diberikan kepada orang lain. Hah? Robert tertawa dan melanjutkan. Tapi menurutku, kemungkinan terbesar adalah hanya sebuah kebetulan saja Valentino memesan Hotel Four Seasons ini. Meski Robert tidak tahu bagaimana Valentino melakukannya, selama dia tahu bahwa Valentino bukan Tuan Muda Wijaya dari Kota Miracle, dia akan berani terus berurusan dengan Valentino. Setidaknya dia bisa memesannya. Orang yang kamu bilang sampah itu bisa melakukannya. Tapi kamu, memang kamu bisa? Balas Angel dengan santai setelah dia dengan sabar menunggu Robert selesai bicara. Kalimat ini jelas membuat Robert mati kutu. Dia langsung tidak bisa berkata-kata. Memangnya kenapa kalau Hotel Four Seasons ini bisa dipesan oleh sembarang orang? Namun, Robert tidak memiliki kekuatan ini. Karena kamu tidak bisa melakukannya, jangan menyebut orang lain sampah. Kalau tidak, bukankah hanya akan membuatmu bahkan menjadi lebih buruk dari sampah? Balas Angel tanpa ekspresi dengan nada yang sangat tajam. Akan tetapi, perkataan Angel ini tidak bisa disangkal sedikit pun oleh orang-orang di sekitarnya. Robert pucat pasi. Dia tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk membalas Angel. Sekarang, Angel bukan hanya memiliki aura yang kuat, tapi kata-katanya juga sangat tajam dan tepat sasaran. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Valentino adalah suamiku. Selamanya, dia tidak kalah dari orang lain. Mulai hari ini, kalau aku mendengar siapapun mengatanya sampah, pecundang atau sejenisnya, aku akan menggunakan kedudukanku sebagai manajer umum perusahaan keluarga Kusuma untuk memecat orang itu. Setelah selesai berbicara, Angel langsung berbalik untuk angkat kaki dari tempat itu.
Valentino masih menunggunya makan mie daun bawang. Dia tidak ingin membuang waktu lama-lama di sini. Angel! Tiba-tiba, Nyonya Besar Kusuma yang tidak pernah angkat bicara menghentikan Angel. Angel masih menghormati Nyonya Besar Kusuma. Bagaimanapun juga, wanita itu adalah tetua tertinggi di keluarganya. Bahkan meski dalam hati sangat membencinya, Angel tetap akan patuh dan berbakti. Nenek, ada apa? Jawab Angel penuh hormat. Nyonya Besar Kusuma merasa agak lega melihat sikap Angel. Melihat karakter Angel yang begitu kuat tadi, bahkan Nyonya Besar Kusuma pun terkejut. Jadi, tadi dia membatin apa Angel sudah tidak menghargainya dan akan mengabaikannya. Kalau memang begitu, dia tidak punya cara lain. Bahkan dengan kekuatan Valentino yang ditunjukkan sekarang, Nyonya Besar Kusuma tidak berani bersikap sembarangan lagi. Angel, nenek ingin tanya, apa hubungan sebenarnya antara Valentino dengan keluarga Wijaya? Nyonya Besar Kusuma ingin mendengar jawaban langsung dari Angel. Meskipun tebakan Robert agak masuk akal, Nyonya Besar Kusuma masih ingin mendengar jawaban dari Angel secara langsung. Angel terdiam sejenak, lalu berkata, Nenek, Valentino bukan Tuan Muda Valentino Kota Miracle, dia hanya orang biasa. Itu faktanya. Lalu, bagaimana dia bisa memesan hotel Four Seasons dan mengundang semua orang di kota? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Nyonya Besar Kusuma masih tidak mengerti. Nenek, aku juga tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa semua yang dilakukan Valentino tidak akan ditujukan untuk menyerang keluarga Kusuma. Jangan khawatir tentang ini. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Kalian semua silakan nikmati jamuannya. Valentino yang akan bayar. Angel memanggil ibu dan ayahnya, kemudian menyapa singkat mereka semua. Mereka bertiga bersiap untuk turun. Namun, Kiara tiba-tiba berteriak, Angel, untuk apa kamu berpura-pura? Apa yang kalian sekeluarga banggakan? Bab 111 mie daun bawang. Nyonya Besar Kusuma ingin menghentikannya, tapi dia tidak punya kesempatan sama sekali. Sekarang, Kiara sedang menggila, siapa yang bisa menghentikannya? Namun, sekuat apapun orang itu, pasti ada orang lain yang bisa mengatasinya. Jeng. Tanpa menunggu Angel menjawab, 10 pengawal berpakaian hitam yang dikirim oleh Valentino untuk melindungi Angel tiba-tiba melangkah maju. Nona Angel adalah istrinya Tuan Muda Valentino. Tidak boleh ada yang mempermalukannya. Ujar seorang pengawal berpakaian hitam dengan suara rendah. Tidak ada emosi dalam tatapannya. Kiara tertegun sejenak. Kemudian Kiara berteriak, kalau aku mempermalukannya, apa yang bisa kamu lakukan? Kiara pikir karena dirinya adalah seorang wanita, sekuat apapun seorang pengawal, mereka pasti tidak mungkin menghajarnya. Jadi, sekarang Kiara cukup percaya diri. Namun, pikirannya salah. Sekarang juga, aku mau bilang kalau Angel itu hanya seorang. Lah, sebelum Kiara bisa menyelesaikan kata-katanya, pengawal berpakaian hitam itu menamparnya dengan keras. Dari suara tamparan ini, jelas bahwa pengawal itu sama sekali tidak berbelas kasihan. Kiara langsung tidak berani mengatakan apa-apa. Kuulangi sekali lagi, Tuan Muda Valentino tidak boleh dipermalukan. Istri Tuan Muda Valentino juga tidak boleh dipermalukan. Setelah menampar Kiara, pengawal berpakaian hitam itu berdiri tenang di tempatnya seolah tidak ada yang terjadi. Dia tetap menatap Kiara tanpa ekspresi. Semua orang di keluarga Kusuma tercengang, sedangkan Kiara menutupi wajahnya sambil menatap tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka pengawal ini berani menyentuhnya, padahal dia adalah seorang wanita. Kurang ajar! Beraninya kamu memukulku, aku. Telak. Satu tamparan mendarat lagi di wajah Kiara. Tamparan kali ini langsung membuat Kiara mundur 45 langkah. Angel yang melihat dari samping sedikit tidak tega. Dia ingin menghentikannya. Angel, terlalu baik itu belum tentu hal yang baik. Mary menatap Angel dengan tatapan serius, kemudian langsung menarik Angel ke belakang. Meski David adalah seseorang yang pengecut, saat ini dia mendukung keputusan Mary. Angel, dia saja sudah memarahimu seperti itu. Jangan terlalu khawatir. Angel menghela napas, dia tidak punya pilihan selain berdiri diam di samping. Kedua tamparan berturut-turut ini benar-benar membuat Kiara sadar. Dia harus menerima kenyataan bahwa pengawal berpakaian hitam ini benar-benar berani memukulnya. Mereka tidak akan berbelas kasihan pada wanita. Tamparan mereka sungguh pedas di wajah. Tuan, tidakkah menurutmu agak berlebihan memukul anggota keluargaku seenaknya begini?
Wajah Nyonya Besar Kusuma sedikit muram. Bagaimanapun juga, dia pemegang kekuasaan tertinggi di keluarga Kusuma, jadi mana mungkin dia membiarkan orang lain menampar keluarga Kusuma di depannya seperti ini. Percayalah, kalian tidak ingin melihat kami melakukan apa yang sebenarnya disebut keterlaluan. Tuan Muda Valentino tidak boleh dihina, itu bukan lelucon. Setelah pengawal berpakaian hitam selesai bicara, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung berbalik, mengikuti Angel di belakangnya. Nyonya Besar Kusuma dan semua orang di keluarga Kusuma sedikit marah, tapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Di depan pengawal berpakaian hitam yang kuat ini, mereka benar-benar tidak boleh mempunyai keinginan untuk melawan sedikit pun. Setelah itu, Angel tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung membawa ayah dan ibunya turun dengan dikawal oleh 10 pengawal berpakaian hitam. Nenek tidak melakukan apa-apa. Kurasa Valentino, Angel dan yang lainnya tidak lagi menghargaimu. Ketika melihat Angel pergi, Robert langsung memanas-manasi keadaan. Ya, benar, Bu. Sekarang mereka berlagak sombong dan kejam. Bobby juga langsung mengangguk. Cukup, teriak Nyonya Besar Kusuma yang marah. Semua orang bergetar dan segera menutup mulut mereka dengan patuh. Kalau kalian mampu, kalian boleh tidak mengabaikanku. Tapi, memangnya kalian bisa? Jangan selalu mencari masalah. Kalau punya waktu, pikirkan kenapa kalian tidak sehebat orang lain. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang, lalu perlahan-lahan pergi dari sana. Saat ini, di Jalan Makadam, terdapat sebuah rumah makan yang kecil. Meski tidak luas, tempatnya cukup bersih. Sekarang sudah agak malam, jadi sudah tidak ada banyak pelanggan di dalam toko. Namun, pemilik toko mie ini agak gemetaran. Karena barusan, setidaknya ada 20 mobil Mercedes-Benz hitam yang tiba-tiba datang dan langsung mengelilingi warung mie kecil itu. Ada hampir 100 pengawal berbaju hitam yang turun dari mobil, mengawal seorang pemuda yang masuk ke dalam toko mie. Pemilik toko mie ketakutan. Ada apa ini? Dia melakukan bisnisnya dengan jujur dan tidak pernah menyinggung siapapun. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa ada orang terpandang yang datang karena memang ingin makan di sini. Bos, kamu sudah tidak mengenaliku? Tanya Valentino sambil tersenyum. Kamu? Bos itu tertegun sambil menatap Valentino dengan hati-hati. Tiba-tiba, sebuah sosok familiar muncul di benaknya. Kamu yang sering datang untuk makan mie, si miskin. Bos itu tercengang dan tidak mengatakan perkataannya sampai selesai. Dalam 3 tahun terakhir, sejak Valentino dan Angel makan mie di sini untuk pertama kalinya, Valentino sering datang sendiri. Biasanya dia memesan 2 mangkuk mie biasa, lalu makan sendiri pelan-pelan. Karena dia sudah sering datang, mereka pun akrab dengan sendirinya. Waktu itu, si bos tidak mengerti situasinya. Dia menebak mungkin Valentino putus dengan pacarnya, jadi datang sendiri ke sini untuk mengenang kenangan mereka. Terkadang ketika si bos sedang tidak sibuk, dia bahkan memberi Valentino sebatang rokok dan mengajaknya mengobrol. Dia sama sekali tidak pernah terpikir bahwa pemuda yang berpakaian begitu sederhana dan hanya mampu membeli mie biasa dengan pacarnya berubah total dan langsung menjadi pria terpandang seperti orang yang hanya bisa dia lihat di TV. Keren sekali. Sekarang, usahamu sudah sukses. Setelah mengenali Valentino, bos itu pun bisa bersikap santai. Lagi pula, dia sudah sering mengobrol dengan Valentino, jadi dia tahu seperti apa karakter Valentino. Begitulah, Valentino tersenyum kecil sambil mengibaskan tangannya. Sekitar 100 pengawal itu bahkan tidak menginjakkan kaki mereka di ambang pintu, hanya menunggu di luar. Seorang pemuda yang mengikuti Valentino langsung membuka tas tangannya, kemudian mengeluarkan uang 40 juta dan memberikannya kepada bos itu. Ini? Pemilik restoran mie tercengang sejenak, dia tidak mengerti apa maksud Valentino. Bos, malam ini tolong bantu aku. Tokomu ingin aku sewa semalaman? Jelas Valentino sambil tersenyum. Tidak bisa begitu. Pemilik restoran mie langsung mengibaskan tangannya sambil berkata, kamu kan tahu aku ini berjualan bukan untuk bisnis. Yang terpenting itu aku ingin menyediakan makanan yang hangat untuk anak-anak muda yang pulang malam atau lembur. Tentu saja Valentino tahu bahwa pemilik restoran mie ini tidak kekurangan uang. Pria ini membuka restoran mie ini hanya untuk mengisi hari-harinya. Kedua, pemilik restoran mie ini ingin menjual semangkuk mie hangat pada mereka yang pulang kerja larut malam. Memang begitu selama ini. Aku tahu, tapi malam ini aku ingin makan malam dengannya. Jelas Valentino sambil tersenyum.
Pemilik restoran mie tertegun sejenak, lalu melangkah maju mendekatinya. Siapa? Maksudmu gadis yang makan bersamamu waktu itu? Kalian sudah baikan? Ya, kami sudah baikan. Valentino tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat pengecualian hari ini. Malam ini akan kubuka semalaman untuk kalian berdua. Hah? Bagus, kabar baik. Pemilik restoran mie itu tertawa.